Oke. Jadi pada hari ini kita akan bahas materi yang berjudul QA ngapain aja sih, dan untuk pematerinya ini ada Mbak Devia dari Telkom ini. Nah, pada kali ini kita akan membawakan sebuah judul yang bernama Testing Software Development. Mungkin bisa dari Mbak Devia bisa sharing-sharing nih terkait mungkin bisa dimulai langsung Mbak Devi atau Oke, bisa. aku izin share screen ya. Coba. Apakah layarnya udah kelihatan? Sudah. Aman? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku udah dengar belum ya? Sudah terdengar. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Devi. Sekarang jadi SK di Telkom kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusi sore ini, aku pengen nyampein dikit nih gitu. Itu ngapain aja sih gitu ya? Testing di software development kayak gitu, biar kita tuh align nih gitu. Oke, mungkin langsung aja. Jadi ini pengalaman aku. Jadi pertama ketika habis lulus gitu dulu, itu tuh aku jadi Android developer. Jadi developer tahun 2014 itu di Bandung. Terus tahun 2017 itu hijrah ke Jakarta gitu jadi mobile developer. Kalau yang sebelumnya developer tuh native gitu biasanya Java. Kalau mobile developer ini mungkin ada teman-teman yang udah pernah pakai juga namanya Ionic gitu. Jadi kayak lebih ke hybridnya. Terus tahun 2018 karena mau nikah, alasan klasik cewek ya, itu akhirnya cari-cari nih gitu SPE gitu. Nah, alhamdulillah keterima di Bukalapak gitu tahun 2018. Terus tahun 2020 bantu-bantu jadi Scrum Master di Bukalapak juga. Jadi kalau di Bukalapak itu Scrum Masternya itu dari staffnya gitu. Jadi dari Peter, Pandu sama Agile Coach gitu. Terus di 2019 akhir itu Bukalapak ada transformasi gitu. Jadi nggak ada lagi QA manual, QA automation gitu. Akhirnya kita transformasi semuanya nge-automate. Akhir 2020 awal itu jadi associate test engineer. Terus 2021 pindah ke Telkom jadi SQA sampai sekarang kayak gitu. Oke. Apa aja sih yang mau dibahas gitu ya? Sebenarnya ada 4 poin nih yang mau dibahas. Yang pertama itu tentang psychology of testing gitu. Jadi kayak tujuan testing itu apa, posisi QA di dalam tim itu kayak gimana, dan mungkin nanti gesekan-gesekan gitu ya yang terjadi di QA. Nah, yang kedua itu tentang waktu testing yang di Agile Scrum gitu. Jadi kayak di sini mungkin aku lebih nekanin ke Scrum-nya gitu ya. QA ketika di Scrum gitu, karena kebanyakan aku tuh QA-nya di Scrum gitu. Terus habis itu testing method. Jadi kayak gimana sih cara nge-testing gitu, metode-metode apa yang bisa kita lakuin gitu ketika kita ngelakuin testing. Nah, yang terakhir itu career path sama sertifikasi apa aja nih, sertifikasi internasional apa yang bisa QA ambil gitu yang berguna untuk karir QA gitu. Kita mulai aja ya, langsung ke psychology of testing. Jadi yang pertama mungkin kita bahas dulu ya, kenapa sih kita butuh nge-testing kayak gitu ya. Sebenarnya kenapa kita butuh testing itu ya karena kita pengen aplikasi yang kita buat itu berkualitas kayak gitu kan. Nah, kenapa aplikasinya harus berkualitas kayak gitu? Karena biar si user itu tuh terpenuhi gitu ekspektasinya. Jadi aplikasi kita itu ngebantu nge-solve masalah si user tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan QA, terus tujuan developer, tujuan semuanya di dalam tim itu sama gitu. Ingat buat aplikasinya itu berkualitas sehingga memenuhi ekspektasi user gitu. Nah, berikutnya posisi QA di dalam tim. Jadi mungkin tiap perusahaan itu bakalan beda-beda ya gitu. SOP, tapi mungkin kalau bisa dikelompokin itu ada 2 gitu. Ada yang QA-nya itu ada di dalam tim, ada yang di luar gitu. Jadi ada yang QA-nya itu ada yang QA-nya itu barengan sama developer, sama PM kayak gitu ya di dalam satu tim. Yang kadang ngependek Maaf, kayaknya ada suara yang bocor ya.
Iya kan nih. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Eh, ada PR beberapa PM-nya kayak gitu ya. Ada juga yang kayaknya itu di luar tim gitu. Jadi kayak biasa kita nyebutnya itu independent tester kayak gitu. Nah, masing-masing ini sebenarnya punya plus minusnya masing-masing sih. Kalau misal kayaknya ada di dalam ya, otomatis kan dia deket nih sama developer kayak gitu kan. Dia udah tahu nih dari awal aplikasinya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ketika ngetes, dia punya knowledge yang banyak nih tentang fitur atau aplikasi yang dibangun kayak gitu. Tadi itu karena dia udah deket secara personal sama developer sama mungkin gitu. Jadi ketika mungkin dia nemuin bugs yang minor banget, misal kayak harusnya bukan kalibre nih, misal kayak gitu, atau kayak oh ini kayak soalnya dikit gitu. Nah itu tuh biasanya kayak nggak di report gitu, kayak ya udahlah dikit doang gitu, kasihan deh developernya gitu. Nah beda halnya dengan kalau QA-nya tuh di luar gitu, di luar tim gitu. Dia mungkin akan lebih independen gitu, akan karena dia nggak deketin personal dengan developer kayak gitu. Tapi negatifnya dia nggak jamin kan dari awal. Jadi dia ngerti aplikasinya itu cuma beyond PRD, misal PRD yang atau acceptance criteria aja kayak gitu. Oke, nextnya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang berprofesi atau baik. Nah, biasanya nih ya, biasanya uh, terjadi ada gesekan-gesekan gitu antara QA gitu atau QA dengan PM biasanya kayak gitu. Gesekannya tuh kayak gimana sih? Hal kerjain ya, udah coding dan pastinya coding yang terbaik gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk bilang kayak yang bagian ini kurang nih, bagian ini nih gitu kan. Mungkin sebagai developer akan kesel ya, aku tadi udah ngoding bagus-bagus kayak gitu kan. Atau kalau enggak kalau di Scrum nih, biasanya dalam satu sprint atau dalam satu periode itu kan developer ngerjain beberapa task gitu kan, beberapa spot. Misal ada fitur A udah kelar dikerjain, dia dikasihlah ke QA untuk di testing, habis itu dia pindah ke story B gitu. Pas dia lagi asik-asiknya ngoding nih di story B, tiba-tiba QA datang. Yang A tadi masih ada ini kurang di sini sini sini. Brands balik lagi ke yang A untuk ngebenerin kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang biasa bikin gesekan-gesekan nih di QA dan juga developer gitu. Atau kayak yang gambar bawah nih. Developer kekeh, enggak ini angka 6, sedangkan QA bilang, enggak ini angka 9, kayak gitu. Atau QA juga bisa kan sama itu kayak gini, berapa hari? Oh 3 hari gitu. Ih lama banget, bisa nggak kalau 2 hari atau sehari kayak gitu. Nah makanya muncullah yang namanya psikologi of testing kayak gitu. Apa sih psikologi? Mungkin apa ya? Singkatnya bilangnya itu hal-hal yang bisa mengurangi si gesekan-gesekan tadi itu gitu. Yang pertama itu kolaborasi. Jadi yang harus ditekan itu mungkin kita kolaborasi gitu, jangan battle kayak gitu. Ingat lagi yang tadi gitu, kenapa kita ngelakuin testing. Jadi sebenarnya tujuan kita ngelakuin testing dan tujuan semua orang yang terlibat itu tuh sama gitu. Kita ingin aplikasi yang kita deliver itu tuh berkualitas kayak gitu. Yang kedua, emphasize the benefit of testing. Jadi kayak kita tekanin lagi nih bahwa testing itu sebenarnya bermanfaat banget kok gitu. Nggak cuma buat QA-nya pastinya gitu, buat developernya juga, buat organisasinya juga kayak gitu. Misal contohnya kalau buat developer itu bisa nge-improve pekerjaan mereka. Kalau misal aku pakai contoh kasus aku betul tuh QA di aplikasi ini. Mungkin kalau teman-teman di sini yang pada mahasiswa ya, pada tahu aplikasi ini nggak? Kampus lah. Mungkin ada yang ikutan juga ya kemarin ya, yang magang sama studi independen gitu. Nah, di kampus Merdeka itu misal untuk pas magangnya, itu kan ada start date-nya kapan, end date-nya kapan gitu. Nah, misal kita kayak di situ bisa, misal start date-nya 1 April gitu, end date-nya bisa diisi 1 Maret. Nah, itu kan harusnya nggak boleh ya gitu. Nah, ketika kita nyampein ke developer, jadi kayak developer tahu, oh iya ya gitu. Ini ternyata harus di-handle nih case yang kayak gini. Someday ketika dia ngerjain fitur yang mirip-mirip, entah di aplikasi yang sama atau enggak, itu tuh kayak
mereka jadi kayak ngerti gitu, oh iya ya, yang ini bagian ini harus dikasih validasi nih. Gitu. Nah, kalau organisasi pasti ya mereka ketika kita ngelakuin testing itu tuh mengurangi nih resiko-resiko apa namanya kualitasnya itu menurun kayak gitu. Misal aku ambil contoh yang tadi itu ya, tapi yang kampus Merdeka. Kemarin kita itu tuh sebelum uh, gang malam dibuka di sosialisasi sama Mas Menteri, kita lakuin yang namanya load testing gitu. Jadi load testing itu apa? Jadi kayak kita mensimulasiin aplikasi kita ketika user yang mengakses gitu. Jadi kemarin itu yang pertama kita cek dulu nih, kalau di hari-hari normal biasanya user itu berapa mahasiswa sih yang akses gitu. Terus habis itu kita cari data mahasiswa Indonesia tuh ada berapa banyak sih kayak gitu. Terus biasanya jam-jam krusial itu kapan kayak gitu. Kira-kira nanti diakses paling banyak itu di hari apa? Biasanya di hari-hari terakhir ya. Karena kan kita prinsipnya the power of kepepet ya biasanya untuk daftar kayak gitu. Nah, terus akhirnya by data tadi itu kita simulasi ini per menit kira-kira aplikasi kita diakses berapa banyak, bahkan per detik gitu. Kalau kemarin kita simulasiin dalam 1 detik itu kalau aplikasi kita diakses oleh sekian juta user, itu apa yang terjadi gitu. Apakah lemot, apakah nge-freeze, atau bahkan ngeblank gitu, down gitu. Nah, pas waktu load testing itu akhirnya kayak diambil keputusan kan, oh oke, berarti nanti CPU-nya dinaikin, potnya dinaikin, atau DB-nya di-adjust, kayak gitu. Jadi pasti menambah benefit ya buat organisasi. Next-nya itu komunikasi. Jadi kayak yang tadi dibahas ya, kadang developer kan suka kesel ya gitu, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin ketika kita nyampein temuan bug, defect kayak gitu, sebisa mungkin kita netral gitu, kita objektif, terus jangan pernah blaming gitu. Jadi kayak jangan pernah fokus kita, kamu kayaknya kurang ini deh gitu. Jadi kayak lebih ke subjeknya gitu. Tapi sebisa mungkin lebih ke objeknya. Oh iya, bagian ini kurang di-handle nih kayak gitu. Nah, yang keempat itu understand feeling. Gitu. Jadi kayak kita pasti nih gitu, saling mencoba untuk memahami kayak gitu. Oh iya ya, kita sebagai ini gitu berpandangan bahwa iya ya, kalaupun aku jadi developer pasti aku juga bete nih gitu kan. Kerjaan aku kemarin dan sebagainya. Jadi gimana cara kita menyampaikan. Bahkan di sisi developer juga kayak gitu. Oh iya ya, emang kita dibayar untuk itu ya gitu, untuk ngelakuin testing biar program kita berkualitas kayak gitu. Saling memahami satu sama lain. Nah, yang terakhir itu different mindset. Jadi aku baca di salah satu buku, itu ternyata emang ada perbedaan nih gitu mindset antara tester dan juga developer gitu. Kalau tester tuh biasanya kayak lebih rasa ingin tahu, tapi dia juga lebih pesimis gitu. Jadi terlihat aplikasi tuh biasanya feelingnya tuh kayaknya ada bug di bagian ini, kayaknya kurang ini deh, yang kayak gitu-gitu. Terus dia detail gitu, lebih detail. Nah, kalau developer itu misalnya ketika ada bug, dia lebih mikirin gimana nih solusinya, yang kayak gitu. Jadi kayak saling memahami bahwa mindset-nya tuh beda, kayak gitu. Itu tadi yang psychology of testing. Oke, kita next ke testing di dalam Scrum. Kayak gitu. Mungkin sebelum ke bagian testingnya, gimana testing di dalam Scrum, aku mau sedikit aja bahas apa sih bedanya waterfall sama agile gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada familiar juga ya bedanya agile sama waterfall. Kalau waterfall itu kayak kita plan dulu sampai akhir, baru kayak kita kerjain gitu, dan per part baru sampai kelar gitu. Jadi kayak kita requirement sampai kelar, kita ngedesain benar-benar sampai kelar, baru nanti di coding, habis itu ntar diimplement dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau agile itu kayak dikecil-kecilin gitu. Misal aku ambil contoh pas ketika di Bukalapak kemarin ya. Kalau misal nerapin waterfall, itu pas waktu ngedesain, itu si UI-nya harus ngedesain dari awal nih. Dari tampilan register, tampilan login, dashboard-nya, page-nya, ya, terus keranjangnya ketika dia masukin, check out, sampai nanti dia nge-tracking, apa namanya, pengiriman, kalau ada komplain nanti tampilannya gimana, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau agile, itu kita kecil-kecilin lagi nih. Misal kita bangun dulu registernya. Register udah oke, udah di coding, udah di tes, udah aman, bikinlah ke production. Habis itu ntar kita tambahin yang loginnya, kita naikin lagi ke production, kayak gitu seterusnya. Itu bedanya agile sama Scrum ya. Nah, di sini yang di agile ini kan ada kayak buletan ini ya.
ada bulatan ini. Jadi kayak kalau di agile itu tuh waktunya dipersempit-sempit gitu. Jadi kayak misal ngerjain dulu register gitu 2 minggu gitu. Itu namanya biasanya sprint gitu ya. Nah, di dalam satu sprint ini biasanya ada event-event atau acara-acara gitu ya yang kita gelar nih. Biasanya disebutnya itu Scrum event gitu. Nah, mungkin aku mau bahasnya ingin aja itu per Scrum eventnya ya. Oke, next. Nah, Scrum event tuh ada apa aja sih? Pertama ada desain kritik, ada backlog requirement, sprint planning, daily sprint, sprint review, sama retro. Nah, cuman yang pengen aku tanya di sini mungkin ini ya, desain kritik itu nggak ada di Scrum Guide dan nggak semua organisasi atau kayak perusahaan itu ngelakuin gitu desain kritik. Terus backlog requirement itu ada sebenarnya di Scrum Guide, tapi Scrum Guide yang dulu. Kalau pas 2020 itu udah dihapusin gitu. Jadi kayak sekarang tuh lebih ke yang penting tercapai gitu tujuannya. Terus berikutnya sprint planning, daily, sprint review, dan retro itu masih ada di Scrum. Nah, QA itu ngapain aja sih kayak gitu ya? Yang pertama, pas di desain kritik. Kalau misal di perusahaannya ada desain kritik ya, biasanya desain kritik ini si UI itu kayak presentasi gitu, nampilin wireframe yang udah dibuat gitu. Nah, kita sebagai QA itu tuh biasanya kita mempersonakan diri nih sebagai end user kita kayak gitu. Jadi misal aku itu bukan bertindak sebagai Devi gitu ketika desain kritik, tapi aku berpura-pura sebagai end user aku kayak gitu. Misal aku ambil contoh sebelum aku di yang mahasiswa, itu tuh aku nge-handle aplikasi ini, apa namanya, Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar itu buat guru-guru gitu. Jadi salah satu programnya Mas Menteri juga. Mungkin kalau di sini Bapak Ibunya guru, mungkin familiar ya sama aplikasi itu. Nah, ketika desain kritik, aku mempersonalkan diri sebagai guru-guru gitu. Guru-guru di Indonesia tuh kayak gimana sih? Terus kira-kira familiar nggak sama aplikasinya, kayak gitu. Itu kita data-datanya dapat dari mana? Biasanya aku request sama UX-nya gitu. Jadi mereka tuh biasa buat yang namanya user persona kayak gitu. Nah, misal contoh kasusnya UI udah nge-share nih tampilan-tampilan wireframe-nya ya. Nah, kita bisa ngomentarin nih, misal, wah, ini buttonnya terlalu kecil deh gitu. Biasanya kalau untuk guru-guru ini kayaknya kurang terlihat gitu, atau kurang kontras warnanya gitu. Jadi kayak guru-guru yang sepuh, yang udah apa ya, ya udah lumayan lah ya usianya, itu akan susah untuk ngebedain kayak gitu. Nah, kita bisa nyampein tuh di situ di desain kritik tadi itu kayak gitu. Nah, berikutnya ada backlog requirement. Kalau backlog requirement ini biasanya PM ngepresentasiin nih story-story yang kayak gitu kan, acceptance kriteria, terus habis itu PRD-nya kayak gitu. Nah, kalau di sini QA ngapain? Itu biasanya kita ngeanalisa corner case-nya gitu, atau kayak flow yang belum terhandle. Misalnya aku ambil contoh di aplikasi Merdeka Mengajar juga deh. Gitu. Ada salah satu fiturnya itu webinar. Jadi di situ guru bisa daftar, terus habis itu guru bisa lihat webinarnya, guru bisa daftar. Ntar 30 menit sebelum itu tuh biasa dikasih push notification gitu, di push notification untuk dikirim apa ya, reminder nih kamu mau ada webinar kayak gitu. Nah, misal yang kejadian kemarin itu, misal gini, gurunya itu tinggalnya di Papua. Jadi otomatis mereka WIT kan, WIT. Nah, dia daftar dengan WIT, kita catat sebagai WIT. Nah, tiba-tiba di hari H, misal di hari H webinar, misal webinarnya sore, itu tuh di pagi ada acara di Palembang. Otomatis WIB kan, WIB. Nah, apakah push notifnya itu ngikutin masih yang WIT atau udah WIB gitu? Kita sudah Google kayak gitu. Kan nggak lucu ya kalau binarnya terus notifnya baru masuk kayak gitu. Jadi kayak di situ kita bisa nyampe ini ke PM, ke developer, ada concern kayak gini, gitu. Jangan lupa nanti di handle. Nah, berikutnya di sprint planning. Jadi kalau sprint planning ini kan biasanya deal-dealan ya. Kita deal-dealan apa namanya, apa aja yang mau masuk, yang mau dikerjain di dalam satu sprint atau satu cycle tadi itu kan. Jadi di sini PA ngemastiin nih environment-nya udah siap, tes datanya udah siap, skenario-nya udah ada gitu. Jadi kayak segala hal tentang story yang mau dikerjain itu udah siap nanti kalau untuk di testing kayak gitu. Terus kita juga ngestimasiin berapa lama nih ngelakuin testingnya kayak gitu. Terus berikutnya ada juga daily sprint. Daily sprint ini biasanya dilakuin tiap hari ya.
Biasanya di daily sprint ini kita kolaborasi nih sama developer gitu, nentuin terlepas dari skenario yang udah kita buat tadi, kita tektokan lagi nih tuh skenario apa sih yang kira-kira bisa nambahin nih testingnya kayak gitu. Terus kita juga ngelakuin testing. Terus berikutnya di sprint review sama retro. Sebenarnya kalau sprint review sama retro ini QA nggak jauh beda sih sama tim yang lain di dalam Scrum tim itu. Jadi kayak kita bareng-bareng sama Scrum tim lainnya. Kalau di sprint review kita ngelakuin review, terus nge-gather feedback kayak gitu. Kalau retro pun juga kita eval yang kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan udah ada nih ya kan beberapa sprint. Nah, di sini mungkin teman-teman yang bukan QA ya, itu kayak oh ternyata itu ngelakuin in-nya itu mulai dari awal ya, bukan ketika programnya itu coding kayak gitu atau biasa kita itu di gitu. Kenapa? Juga yang namanya static testing mulai dari desain kritik tadi ya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di QA itu prinsipnya test earlier is better kayak gitu. Jadi kayak semakin cepat kita jump in testing itu tuh semakin bagus gitu. Kenapa gitu? Misal contohnya yang button tadi itu gitu. Misal kita tahu buttonnya ternyata kekecilan atau warnanya nggak kontras itu pas ketika kita ngelakuin testing, udah di coding, otomatis bilang lagi ke UI-nya kan untuk didesain, terus habis itu di coding ulang gitu, pasti akan memakan waktu lama kan, gitu. Jadi makanya semakin cepat itu semakin baik gitu di dalam testing. Oke, nah nextnya itu tes teknik gitu. Nah, jadi itu ada banyak teknik-teknik bisa kita terapin ketika kita ngelakuin testing. Ya. Yang pertama itu boundaries value analysis. Mungkin dari kata-katanya aja udah kebaca ya boundaries gitu. Jadi boundaries. Mungkin biar lebih memahami, aku langsung ke contoh kasus kali ya. Biar seru, mungkin kita main tebak-tebakan kali ya. Jadi jawabannya apa? Ntar yang jawabannya tepat dan paling cepat, aku kirimin OVO kalau nggak GoPay ya. Silahkan jawab di chat ya. Oke, panitia boleh nggak nih? Aman ya? Oke. Nah, oke boleh. Nah, misal ini contoh kasusnya kayak gini nih. Jadi kita ada aplikasi rumah sakit gitu, misal aplikasi yang untuk mendaftar ke dokter kayak gitu. Terus karena lagi pandemi nih, jadi ada nih jadi yang boleh ke dokter itu kalau suhunya itu antara 35,5 sampai 37,2 kayak gitu. Nah, kalau kurang dari itu atau lebih dari itu nanti bakalan muncul nih invalid kayak gitu. Kira-kira nih teman, berapa banyak sih kita harus ngelakuin testing terhadap satu field ini doang ya? Berapa kali kita mau nyoba ngisi angkanya kayak gitu. Oke, kira-kira berbagi takjil. Oke, yuk kira-kira berapa banyak sih? Satu kah? Ingat ya, ini biar coverage-nya itu 100% ya. Jadi kayak semua kemungkinan kita coba seminimal mungkin. Oke, udah ada yang jawab nih, 3. Ada lagi nggak kira-kira yang mau jawab? Aku kasih waktu 30 detik. Oke, ingat ya, 35,5 sampai 37,2. Oke. Ada yang mau jawab? Ayo, OVO, GoPay. Ntar ini aja ya, chat ke aku mau OVO atau GoPay. Terus, oke, ada yang jawab 2, ada yang jawab 17. Oke. Masih ada yang jawab 3. Oke. Ada lagi yang jawabannya beda? 10. Oke. Aku hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, udah ya untuk case satu ini. Ntar ada lagi nih case. Oke, jawaban yang benar adalah oke, apa next? Sorry. 4. Jadi yang benar tadi siapa ya? Oh, Mbak Novia ya. Ini Mbak Novia nggak googling kan?
Oke, selamat ya Mbak Novia. Nanti nomornya di chat ke aku ya, terus mau OVO atau GoPay. Nah, jadi kenapa sih 4 sebenarnya? Sip. Nah, kenapa sih 4? Sebenarnya kita bisa kayak, ini kan tanda panahnya bisa banyak banget ya. Bisa kayak nyoba masukin 33, terus 34 gitu kan. Atau yang di tengah-tengah 36 gitu ya. Terus selebihnya ada yang 40, 41, bahkan 100 yang kayak gitu kan. Ada banyak kemungkinan. Tapi kalau di testing itu, jadi kayak prinsipnya itu sebisa mungkin kita seminimal mungkin kita ngetesnya, tapi coverage-nya, jadi kayak kita nge-cover seluruh kemungkinan gitu. Nah, kalau pakai bantuan boundary value analysis ini, kita hanya butuh 4 nih. Jadi yang pertama itu kita butuh 35,4, itu untuk ngewakilin 35,4 sampai ke minus, ke suhu minus. Terus habis itu 35,5, 35,7, sama 37,37 ini mewakili sampai derajatnya itu banyak gitu, misal 100 derajat kayak gitu. Jadi kita hanya butuh 4 kayak gitu. Oke. Nah, kasus kedua itu tuh ada juga selain boundary value analysis, ada juga decision table testing. Oke, ini buat yang jawab sama ya. Nanti bisa dapat GoPay atau OVO. Kalau ini mungkin rada sedikit matematis ya. Jadi misal nih PM-nya presentasi nih. Oke, kita mau buat aplikasi nih seleksi calon tentara gitu. Tapi ketentuan untuk menentuin atau enggaknya tuh hanya yang memiliki nilai hanya tinggi badan itu 170 lebih bakal gitu. Jadi kayak minimalnya 170 kayak gitu. Terus kalau pas waktu seleksi nilai TPA-nya itu lebih dari 90, dia bakal dapat siswa 20% gitu. Tapi kalau nilainya itu udah 90 lebih, terus habis itu orang tuanya itu berprofesi sebagai TNI, maka dia gratis gitu. Nah, kira-kira berapa kemungkinan sih yang bisa kita lakuin gitu biar coverage-nya itu 100% minimal ya kayak gitu. Oke, mau nggak teman-teman? Karena ini rada ribet, mungkin 1 menit. Kelamaan ya? 30 detik lagi ya? Monggo. Atau tebak-tebak buah manggis aja ya. Misal, berarti kan, nih aku kasih bocoran ya. Misal kemungkinan 1, berarti kan kalau tinggi badannya kurang dari 170. Terus kemungkinan 2, berarti lebih dari 170, kayak gitu. Nah, kemungkinan 3, kemungkinan 4, atau sampai berapa nih kira-kira? Ayo, mau siapa yang bisa jawab nih? Oke, 6. Udah ada yang jawab nih. Dari Mbak Renisa. Ada ya? Selain 6? Lima. Oke. Dari Mas Al-Fajri. Yang lain ada lagi nggak? 8. Oke. Aku kasih bocor ya. Belum ada nih. Yuk, monggo. Siapa nih? 9. Masih belum juga. Ada lagi yang mau nyoba belum tepat? 6, 5. Jangan mulai dari 1 sampai sekian banyak. Dicobain 1. 15. Oke. Kebanyakan. Ada lagi mungkin? 12. Enggak. Di bawah 10 sih. Oke, yuk. Ada lagi kah kira-kira? 3. Hampir Mas. 7. Masih belum. Oke, aku hitung sampai 5 ya. 1. Oh, udah ada yang bener nih. Yang paling cepat ya, Mbak Diana berarti ya. Ya, betul. Jawabannya 4. Kenapa bisa 4? Kita bahas. Jadi ini sebenarnya clue-nya itu hitungan kayak matematika kita nih gitu. Mungkin kalau di aku dulu pelajaran ya, atau kalau di tempat teman-teman. Jadi
Kalau dilihat di sini berarti itu tuh kan ada 3 kriteria ya. Jadi yang tinggi badan pertama, terus kedua itu nilai TPA sama satu lagi profesi orang tua. Berarti kan ada 3 kemungkinan, 3 validasi. Ada 3 validasi ya. Berarti karena kemungkinannya kalau nggak true itu false, jadi 2 pangkat 3 ya kan. Tadi ada yang jawab 8 ya sebenarnya. Nah, cuman ini kalau cuman 8 doang 3 kemungkinan. Misal kemungkinannya itu ada 5 gitu. Kita mau ngetes sebanyak 30 kali hanya untuk satu story gitu kan. Atau bahkan kalau 6 atau 10 kan pangkat 10 udah gitu. Nah, jadi di sini pas banget nih 8. Tapi kita kayak yang tadi itu prinsipnya, seminimal mungkin testingnya gitu kan. Karena sebisa mungkin waktunya itu sependek mungkin, tapi coverage-nya udah 100% gitu. Jadi 8 ini kita sederhanain nih. Kelihatan nggak teman-teman? Next-nya ya. Jadi tinggi badannya itu kurang dari 170, mau dia nilai tesnya itu lebih dari 90, enggak, mau profesi apapun, pasti dia nggak akan lolos kan. Jadi di sini bisa kita kurangin nih. Berarti kita ngelakuin tesnya sebanyak 5 kali aja gitu. Jadi ketika tinggi badan kurang dari 170, udah otomatis dia nggak lolos gitu. Nah, kira-kira ini masih 5 nih. Ada lagi nggak yang bisa dikurangin? Ada. Kalau nilainya itu kurang dari 90. Kalau nilainya kurang dari 90, mau profesinya dia, mau profesi orang tuanya apapun, itu pasti dia nggak akan dapat beasiswa dan juga nggak akan gratis gitu. Jadi makanya 4 kemungkinan kayak gitu. Biasanya ini tuh kita lakuin ketika kita nggak mau tes skenario atau kayak tes case-nya. Nah, selain decision testing, ada nih station testing, terus use case, dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh metode di testing tuh ada banyak banget gitu. Kalau state transaction testing ini, misal aku ambil contoh yang di Bukalapak, itu biasanya ketika kita bahas state-nya gitu. Jadi kayak dari login dulu, user login dulu, habis itu ntar habis login user apa namanya cari barangnya, masukin ke keranjang, di situ dia check out, dimilih pembayaran pakai apa biasanya tuh kalau step transaction. Terus use case testing ini biasanya nge-refer ke acceptance kriteria yang udah PM biasanya tulisin gitu sama PRD yang kayak gitu. Terus ada juga equivalent partition, ada error guessing gitu, jadi kayak tebak-tebak gitu ya. Terus exploratory test, testing kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya metodenya tuh ada banyak banget. Nah, yang terakhir nih, career path dan sertifikasi. Jadi kayak sebenarnya profesi QA itu kalau di luar negeri itu udah banyak banget gitu. Cuman kalau di Indonesia sendiri itu baru ada wadahnya, baru ada komunitasnya. Kalau teman-teman gabung di ISQB kalau nggak salah ya. Sorry, ISQA. Nah itu tuh kayak baru-baru ini aja gitu, beberapa tahun terakhir. Gitu. Kalau kita jadi QA itu kita jadi apa aja sih sebenarnya gitu ya. Mulai dari SQA, software quality analyst gitu. Terus ada juga SDET atau biasa dikenal test engineer kayak gitu. Bisa jadi tester, bisa jadi QA manager, bisa jadi test arsitek. Mungkin kalau test arsitek ini mirip-mirip sama arsitek engineer gitu. Terus bisa juga jadi head gitu. Nah, yang terakhir ini udah banyak sertifikasi internasional yang udah diakui di QA kayak gitu, mulai dari ISTQB, terus CTE, CSQA kayak gitu. Kalau ISTQB sendiri itu punya ada beberapa bagian sertifikasi gitu, mulai dari agile tester, test manager. Ini biasanya kalau kita itu tertarik gitu. Terus AI testing biasanya ini diambil buat yang ini tadi, yang arsitek atau head kayak gitu. Terus security testing, performance gitu, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kalau setahu aku ya, ketika kita punya sertifikat itu kayak ya jadi nilai plus aja sih gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada perusahaan-perusahaan yang udah mewajibkan gitu untuk punya sertifikat dulu. Oke, itu aja dari aku.
Ini email aku, ini LinkedIn, nanti kita bisa silaturahim di sini ya. Oke, thank you. Aku balikin lagi ke Mas Rahmadani ya. Monggo, Mas. Terima kasih Mbak Devi. Nah, jadi itu aja sih yang terkait dengan VA. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin saya dulu nih, ini udah lama dari VA dari Iya, betul. 2018 ya Mbak. Nah, mau di sharing nih pengalamannya dulu kan sebelumnya kan mobil developer kan. Di VA itu kayak gimana sih perjalanannya? Mungkin bisa di sharing gitu Mbak. Karena saya sendiri kan awalnya juga bukan dari developer langsung ke VA seperti itu. Mungkin bisa di pengalaman pekerjaannya Oke, dari awal. oke, Mas. Sebenarnya kalau di CA-nya sendiri ya, jujur aku tuh otodidak banget. Jadi awal-awal di Bukalapak itu aku benar-benar belajarnya itu kan otodidak kayak gitu. Baru aku kayak nemu satu website. Mungkin aku mungkin bisa share linknya kali ya. Website yang dia itu kalau misal teman ada nih yang mau tertarik gitu ya, oh aku kayaknya mau deh di CA. Nah, bisa nih ke website ini gitu. Jadi kayak dia itu bagus banget narapin benar-benar ngajarin dari awal gitu. Kita harus nyarinya apa, terus berikutnya apa kayak gitu. Kalau aku sendiri itu jujur itu otodidak kayak gitu. Jadi kayak mempelajarinya otodidak kayak gitu. Cuman jangan khawatir nih teman-teman untuk teman-teman fresh grad itu tuh bisa banget nih otodidak mulai dari QA gitu. Atau kayak teman-teman BE atau FE atau apapun gitu ya, yang udah lelah dengan ngoding gitu ya. Misal mau jump in ke QA gitu, di QA kan juga ada ngodingnya ya, SGT gitu. Nah itu ketika teman-teman udah ngerti, biasanya bahasa yang dipakai itu gak jauh sih dari Java, dan kalau di BL tuh Ruby yang kayak gitu, kayak harusnya itu tuh akan lebih gampang lah gitu untuk pindah ke QA. Gitu sih Mas Ramadhani. Oh, oke. Itu ada apa tools untuk software Iya testing ya. betul. Mungkin bisa software testing yang dipakai buat yang ada di toko di Bukalapak perusahaan Mbak. Kalau di perusahaan saya kan sendiri pakai Katalon ya. Oh, Mungkin Catalan. dari Mbak Devi bisa di-share nih tools-tools yang lain untuk testing QA. Ya, oke. Nah, ini fun fact-nya ya. Fun fact-nya, kebetulan aku di Telkom sekarang itu di bagian e-government gitu, e-government education gitu. Jadi kayak ngerjain punyanya Kemendikbud. Nah, kebanyakan orang-orangnya itu sebenarnya orang-orang yang awalnya kemarin-kemarin itu dari Bukalapak, dari Bukalapak, dari Gojek, yang kayak gitu. Jadi akhirnya tools yang dipakai, terutama di GA, itu tuh nggak beda jauh sih antara keduanya, di sekarang maupun di Bukalapak. Itu kita, kalau framework-nya itu kita bangun sendiri, kayak gitu. Kita nge-develop framework sendiri. Kalau di tempatku tuh ada QA Core namanya, jadi kayak satu tim gitu ngebangun nge-develop sendiri gitu. Tapi basicnya kita pakainya Cucumber, Selenium, yang kayak gitu-gitu. Kalau Android-nya tuh kita pakai Appium, yang kayak gitu. Mungkin udah pada familiar ya. Gitu. Itu sih baik di BL maupun di ini yang sekarang ya di GovEdu mirip pakainya itu. Kalau bahasanya kita pakainya Java. Kalau di BU itu kalau sama iOS-nya itu pakai Java, kalau webnya itu pakainya Ruby. Karena waktu itu developernya masih BE itu masih pakai Ruby kayak gitu sebelum pindah ke Go akhirnya. Golang gitu. Mbak Hanifah ya. Ya. Nah, terus QA ini bekerjanya di tahap kapan nih? Biasanya kan awal sprint itu kan developer pada ngerjain punya dia nih. Nah, kita sebagai QA kan harus nunggu produknya selesai dulu baru kita testing. Nah, kapan sih QA itu harus bekerja dan kapan kita membuat test case di sebuah produk yang udah di develop sama engineer seperti itu I atau di see. tahap prototype gitu. Oke. Nah, kalau based on pengalaman aku, baik di Bukalapak maupun yang di sekarang ya, karena kita pakainya Scrum, kayak yang tadi aku jelasin, kita itu jump in benar-benar dari awal gitu. Jadi kayak aplikasinya belum belum ada, kita udah jump in nih gitu.
Bahkan ketika wireframe-nya itu udah dibikin, nah itu kita udah jump in di situ, kayak gitu. Biasanya kayak kalau terkait dokumentasinya kita kayak coret-coret dulu nih gitu. Biasanya kalau di satu tim itu lebih dari satu QA, itu kayak kita diskusi, oke nanti kita skenario-nya apa aja nih, kayak gitu. Nah, pembuatan test case mulai kapan? Biasanya mulai backlog requirement. Jadi setelah PM itu ngasih tahu nih acceptance kriterianya apa atau PRD-nya udah ada. Nah, di situ kita bisa mulai ngebuat test case kayak gitu sih biasanya. Ntar kayak pas waktu udah selesai ngodingnya baru kita apa namanya ngelakuin testing berdasarkan test case yang udah kita buat kayak gitu. Oke, oke. Cukup membantu nih. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Biasanya kan QA itu banyak tuh yang dibuat kayak IT dan segala macamnya. Nah, cara buat dokumentasinya itu bagaimana? Apakah ada tools yang mempermudah untuk proses dokumentasi? Kayak misalnya kita nemu book dan berapa kali kita testingnya seperti itu. Mungkin bisa di-share nih dari Mbak Devi. I see, oke. Bagus banget nih pertanyaannya. Nah, kebetulan aku ngalamin transformasi mulai dari Bukalapak itu belum pakai aplikasi untuk apa namanya dokumentasinya. Jadi kayak benar-benar masih pakai Google Sheet. Masih pakai Google Sheet sampai akhirnya transformasi ke yang namanya itu X-ray. Jadi kebetulan Bukalapak itu pakainya Jira. Jira itu punya kayak gitu ya jadi buat test case-nya itu di situ kayak gitu, kita buat test case-nya di situ, buat test plan-nya di situ, test execution, bahkan ketika ada bug kita langsung reportnya ke situ. Dan bagusnya si X-ray ini, terus aku jadi kayak ini ya nge-marketing si X-ray ya untuk beli gitu ya. Nah, bagusnya X-ray ini dia juga bisa kita tarik matrix-matrixnya kayak gitu. Jadi tapi maaf nih aku nggak bisa nunjukin, tapi karena kredensial ya. Intinya di situ kita bisa kayak ngelihat gitu nanti itu. Misal pas ketika kita ngelakuin regression atau pas ketika kita ngelakuin testing gitu. Dalam 1 bulan kira-kira bugs-nya tuh ada berapa banyak sih gitu. Itu bisa kelihatan di X-ray gitu. Terus bugs-bugsnya, bugs production berapa banyak, bug staging gitu atau kayak development environment tuh berapa banyak kayak gitu. Terus kita tuh testing berapa lama waktunya. Nah, itu tuh bisa ke-track sih lewat itu. Dan sekarang kalau yang di tempat sekarang itu automation-nya udah mulai di-migrate. Jadi nantinya kita tuh kalau teman-teman ada yang familiar sama Gherkin sama Cucumber, nah itu sekarang itu ngeran automation-nya itu langsung dari si X-ray-nya itu. Jadi dari apa namanya test case-nya kita. Bukan lagi test case-nya itu kita copy paste dalam repo-nya kita dan coding-nya kita kayak gitu. Jadi yang ada di dalamnya itu cuma step definition-nya, terus apa namanya tab-nya, apa namanya page-nya, page object-nya yang kayak gitu. Gitu sih. Jadi pakainya X-ray. Oke, ada lagi pertanyaan. Gimana sih experience kan dari awalnya kan Mbak dari startup nih pindah ke perusahaan BUMN pasti bakalan beda kan feelnya antara startup dengan government apa namanya company yang biasa seperti itu. Oke. Mungkin bisa di Ini lumayan fun fact ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi, aku tuh ditempatin di Telkom itu bukan di lingkungan yang benar-benar orang-orangnya itu orang-orang emang asli Telkom gitu ya. Aku tuh di bagian e-government edunya gitu. Dan yang kebetulan di situ itu kebanyakan nih, kalau nggak orang Bukalapak, gitu, pertama engineer-nya ya, kalau nggak dari Bukalapak, dari Tokopedia, dari Gojek, jadi kayak kebanyakan 3 itu. Atau dari Traveloka juga lumayan banyak gitu. Ada juga sih yang dari Shopee yang kayak gitu dari tiket. Akhirnya culture yang kebentuk itu kayak startup gitu. Jadi kayak kalau guyonan kita tuh kayak kita tuh startup di dalam BUMN kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak budayanya tuh budaya startup banget. Bahkan sekarang itu aku full remote, jadi WFH kayak gitu. Dan ada kok beberapa teman itu, bahkan ada QA juga yang, tapi aku lupa Kalimantannya mana ya. Nah, itu tuh di Kalimantan juga. Jadi kita benar-benar nyebar gitu, kerjanya tuh nggak yang di Jakarta gitu sih. Oh, mungkin ini ya, ini boleh nggak sih titipan sponsor? Kebetulan kita lagi open loh,
Kalau mau nih kerja remote, nah nanti Japri ya. Oke, monggo lanjut. Monggo. Oke, siap. Mau nanya ya. Nah, saya kan quality assurance di sebuah perusahaan juga, sama-sama lah. Nah, Mbak ini software quality analyst. Apa perbedaan software quality analyst sama quality assurance kayak biasa seperti itu? Oke, sebenarnya tergantung perusahaannya sih. Kalau kalau based on my experience ya, itu tuh tergantung perusahaannya penamaannya kayak gimana gitu. Bahkan kalau di tempat aku sekarang itu antara apa ya? Jadi kayak title-nya itu SQA gitu, tapi sebenarnya juga ada ngodingnya juga gitu. Kalau di Bukalapak kemarin itu benar-benar Bukalapak tuh kalau nggak salah ya sekarang itu udah nggak ada lagi manual. Jadi kayak semuanya nih kita nggak automate gitu untuk ya kalau di BL ada Android, iOS sama APA gitu. Kalau di tempat sekarang karena kebanyakan guru-guru itu pakainya Android ya, nggak ada yang iOS, akhirnya kita ngedevelopnya itu Android web gitu. Jadi kayak kita di sini juga bantu-bantu untuk ngoding si apps-nya kayak gitu. Ngoding apa namanya? Passion-nya kayak gitu. Gitu sih. Jadi lebih ke ngoding ya dari banding tes manual seperti itu. Oh, oke. Jangan khawatir, nanti yang mau daftar nggak jadi ya nih. Jangan khawatir. Jadi kalau kalau di tempat aku sekarang nih, ini rada beda sih sama perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kalau di mungkin kebanyakan perusahaan itu yang lakuin automation test itu kan ada dedicated sendiri ya, SDET gitu kan, atau test engineer. Nah, kalau di yang sekarang, Edu ini, itu dia kayak gini. Jadi ini mungkin rada unik sih. Jadi si automation itu tanggung jawabnya developer. Rada aneh ya. Jadi yang ngoding automation itu developer ya. Kayak tanggung jawab utamanya itu developer. Nah, QA itu lebih ke bagian sama. Makanya kenapa kita dilibatin dari awal, dari desain kritik gitu. Bahkan kayak bisa dibilang kita itu harus kayak gini banget nih sama PM gitu. Kayak kita harus deket banget gitu. Kayak asistennya banget gitu bisa dibilang. Karena kayak kita harus mikirin kayak flow-flow yang kosongnya dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih ke analisanya gitu. Nah, tapi kalau kita mau bantuin ngoding, itu boleh banget gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau misal, oh ini sama developer nggak kepegang nih, karena kan developer juga harus ngerjain unit test, integration test, kayak gitu kan. Nah, itu kita juga bantu-bantu tuh automate gitu. Terus kalau di sini kita juga megang load testing gitu. Jadi kayak kalau load testing di sini itu kita pakainya JMeter. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar. Jadi kayak kita bikin skripnya di JMeter, gitu. Ngejalannya itu di Typhoon, gitu sih. Oke, jadi itu tadi yang JMeter buat yang testing yang seberapa banyak user yang masuk tadi ya, Mbak? Betul, betul, betul. Nah, cuman kalau yang JMeter ini kita mulai mau transformasi ke namanya K6, K6. K6. Nah, itu tuh kita mau mulai coba transformasi ke situ sih, kayak gitu. Jadi nanti, tapi sekarang JMeter masih dipakai sih, ngerannya pakai Typhoon gitu. Kenapa nggak ngeran di lokal, laptopnya nggak kuat kalau untuk ngejalanin sekian juta user dalam 1 detik. Gitu sih. Oke. Ayo, satu teman-teman, mari bergabung. Pesan sponsor ya. Oke. Nah, terus lanjut nih, saya mau tanya, biasanya kan testing itu ada berapa banyak, ada berapa divisi gitu. Nah, kayak testing manual dan otomatis. Nah, mungkin di perusahaan Telkom sendiri itu masih digunakan nggak sih yang manual? Atau semuanya full otomatis? Nggak ada lagi tuh yang manual. Gimana, Mbak? Oke, kalau di Telkomnya sendiri kita masih ada banget gitu karena sebenarnya basicnya gini, sebelum kita melakukan automation pasti kita nyobain dulu manual kan gitu. Kita nggak mungkin langsung bikin scriptnya kan gitu. Nah, pembagiannya gimana? Jadi test case yang kita buat itu udah bahasanya itu udah Gherkin kayak gitu. Biasanya itu
bukan lagi kayak user ini yang kayak gitu-gitu enggak gitu, tapi kayak pakainya Gherkin gitu kayak when, given, when, and then yang kayak gitu-gitu. Jadi nanti ketika mau download itu akan lebih mudah gitu. Kenapa kayak gitu? Karena aku punya pengalaman nih, terutama di Bukalapak kemarin ya. Ketika QA itu test case-nya masih manual, terus ada SDE, buat test case lagi, saya kan kayak kerja 2 kali ya gitu. Jadi kayak redundance nih test case-nya. Dan bisa jadi test case satu sama test case lain tuh jadi nggak align gitu. Jadi kayak test case manual sama test case yang buat di automate itu jadi kayak nggak align gitu. Makanya kenapa ya test case yang dibuat pertama sama SQA pun itu bahasanya udah pakai Gherkin. Kayak gitu sih. Jadi kalau di Telkom apakah masih ada manual? Masih banget kayak gitu. Karena sebelum automate kita pakai dulu yang manualnya. Semua aplikasi itu bisa di automate kayak gitu. Karena misal aplikasi yang misal kalau di Bukalapak ya untuk yang Harbolnas nih gitu. Itu kan bener-bener kayak event satu doang ya. Ngapain di automate yang kayak gitu. Jadi kayak itu biasanya kita tesnya manual aja cukup. Yang kayak gitu-gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada lagi yang mau ingin ditanyakan, mungkin terkait sertifikasi ataupun yang lainnya. Nah, terkait sertifikasi sendiri nih, Mbak Devi udah ngambil beberapa sertifikasi sih dari yang udah di list tadi. Mungkin bisa di-share kayak gimana sertifikasinya dan gimana caranya. Oke, nah aku nih anaknya anak kos banget ya, kayak ambil semua yang gratisan gitu prinsipnya, karena kan lumayan ya sertifikat gitu. Aku tuh kemarin barengan sama Mbak Ain juga nih gitu, jadi kayak memanfaatkan digitalnya Kominfo cari beasiswa gratisan gitu. Nah itu untuk sertifikat ini apa namanya PSM untuk Scrum-nya kayak gitu. Terus kemarin itu dapat juga dari Telkom. Aku benar-benar anaknya pemburu gratisan banget ya. Dari Telkom itu dapat yang untuk ISTQB yang tadi aku bilang tadi. Jadi kayak sertifikat kalau itu untuk QA-nya kayak gitu. Jadi kalau di ISTQB itu kalau setahu aku ya sebelum kita ngambil kayak agile tester, sertifikat agile tester, sertifikat AI-nya kayak gitu-gitu atau test manajernya itu tuh kita harus ngambil dulu yang foundation-nya kayak gitu. Di situ kayak sebenarnya kalau yang aku kemarin itu kayak ada dulu nih pelatihannya gitu, ada dulu pelatihannya kayak 3 harian, baru nanti di hari keempat itu kita tes kayak gitu. Gitu sih. Soalnya ya pokoknya kalau kita ikut pelatihannya, kita baca-baca silabusnya bisa lah. Ya, jadi lebih banyak yang ke gratisan daripada yang betul. Mari berburu karena banyak banget sih di luar sana tuh yang ngasih kesempatan untuk sertifikasi gratis ya kan Mbak Ain gitu. Ini pesan sponsor juga kalau nggak salah di Digitalan juga buka lagi nih sekarang gitu yang Pro A-nya sih, Pro A-nya tuh ada banyak banget yang untuk kita ya betul Mas Eko, jadi banyak banget mulai dari aduh aku lupa IoT ada, terus Android developer ada, React ada, terus desain apa ya data ya, data analis juga ada kayak gitu. Jadi daftar aja, manfaatkan. Nah terus ini pertanyaan basic sih sebenarnya, yang daftar di BUMN itu apakah harus benar-benar mesti jana atau bisa fleksibel kayak di startup kan, kalau startup asal lu bisa lu masuk gitu. Nah apakah di BUMN juga begitu atau harus ada rekrutmen, kamu harus S1 dulu baru bisa masuk sini gitu, atau minimal pendidikan gimana? Oke. Nah sebenarnya nih mungkin aku mau jawab yang di Telkomnya ya gitu. Di Telkomnya sendiri itu tuh nggak semua karyawan Telkom itu, kita biasanya nyebutnya itu organik gitu ya, kalau karyawan yang benar-benar jalur masuknya itu lewat rekrutmen yang .bumn gitu kan, itu karyawan organik emang Telkom gitu. Tapi banyak banget sebenarnya karyawan Telkom itu, termasuk aku nih, itu tuh karyawan yang pro hire gitu, bukan karyawan organiknya Telkom. Nah
itu biasanya kayak kita tuh lebih dilihat dari skill kita gitu, pengalaman kita yang kayak gitu. Nah, tapi kalau aku pengen jadi karyawan organik gimana? Pas banget nih. Jadi sekarang BUMN lagi buka kalau nggak salah ya. Tapi aku lupa linknya apa. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari. Kemarin tuh kalau nggak salah di-share sama Pak Erick Thohir sama atasan Telkom juga, Mas Fajrin. Itu tuh kalau nggak salah recruitment.bumn atau apa gitu. Nah, daftarnya bisa lewat situ, teman-teman. Di situ ada banyak banget BUMN-BUMN yang lagi buka. Salah satunya Telkom. Nanti bisa dicoba. Siapa tahu kan rezeki kan. Itu sih. Ya ada minimal apa sarjana dulu nih baru bisa atlet atau gimana Mbak? Harus Oke. sarjana ya? Oke. Kalau yang pro hire setahu aku enggak sih. Jadi kayak kalau yang pro hire ya, bukan yang karyawan organik ya, itu tuh enggak gitu. Nah, itu tuh rekrutmen bersama. Tuh. Nah, kalau yang pro hire itu enggak, kayak tergantung based on pengalaman kita gitu. Jadi kayak yang dilihat itu kayak pengalaman kita, terus skill kita kayak gitu, apakah cocok atau enggak gitu. Karena sebenarnya kalau yang pro hire nanti itu di timnya itu ya mungkin kayak tempatku sih gitu. Jadi kayak kita itu startup yang kebetulan ada di lingkungan BUMN kayak gitu. Jadi based on sehari-harinya kita startup gitu. Tapi kalau misal kayak acara 17-an kita harus ikut gitu. Kayak gitu sih. Nah, betul. Ada temen nih yang magang ya kayak gitu. Iya, di tempatku juga lumayan banyak sih. Mungkin ada lagi pengen tanya-tanya terkait PA ngapain aja dan lain sebagainya yang berkaitan tentang PA mungkin boleh di drop di kolom komentar biar ditanyain langsung nih ke Mbak Devi. Nah, ya boleh. Atau mau ngirim CV juga boleh. Oke. Oke, mungkin ini saya mau tanya lagi. Di GA itu kan kita ngapain dan buat apa gitu. Kenapa sih harus ada GA Mbak di dalam suatu startup atau di suatu perusahaan? Kan bisa tuh orang lain langsung jadi apa namanya developer langsung tes tanpa harus ada QA gitu. Kenapa sih masih harus ada QA di dalam suatu organisasi gitu? Oke, bagus banget ini ya pertanyaannya ya. Em, Kalau based on pengalamanku dulu nih, di yang awal-awal tadi yang pas jadi Android developer itu kan, itu tuh kayak bener-bener orang ipsum pas di aplikasi. Jadi pas jadi Android developer kemarin itu bener-bener kayak apa ya, bisa dibilang full stack developer gitu ya. Jadi kayak karena masih awal nih gitu. Jadi kayak ngurusin server iya gitu, nge-testing iya kayak gitu kan. Nah, akhirnya sekarang gitu aku ngerti oh iya ya kalau misal QA-nya itu dari PM bisa jadi kan, dari developer juga bisa jadi, tapi nantinya takutnya itu bakalan ada konflik interest gitu. Jadi kayak konflik kepentingan nih gitu. Jadi biasanya nih ketika misal kita ngoding, kita udah pede dong aplikasi kita pasti yang bagus kan, codingan kita udah perfect kan gitu. Jadi mungkin kita jadi nggak bisa lihat nih celah-celahnya tuh di mana kayak gitu. Atau misal kayak ketika PM yang lakuin codingan, misal kayak yang case tadi itu, yang webinar tadi itu, mungkin PM nggak kepikiran nih gitu, oh iya ya, gimana kalau orangnya itu dia pindah nih dari WIT ke WIB gitu, atau kayak di detik-detik terakhir tiba-tiba kalau di cancel gimana ya diapain kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih semakin banyak orang yang melihat itu tuh sudut pandangnya pasti akan semakin luas yang kayak gitu sih. Tapi mungkin ini ya, kalau di tempatku itu apakah developer sama sekali nggak ngelakuin testing? Ngelakuin kayak gitu. Jadi biasanya ketika mereka sudah selesai ngoding, mereka buat yang namanya ini kan unit test kan. Nah, sembari mereka ngelakuin uh, testing tapi untuk flow-flow positifnya kayak gitu. Jadi kayak yang sesuai sama acceptance kriteria itu biasanya mereka cek gitu. Nah, QA itu tinggal ngetes yang negatif-negatif case-nya kayak gitu sih. Dan juga biasanya bantu-bantu automate kayak gitu. Jadi
sebenarnya udah dilakukan tes sama developer, akan tetapi hanya untuk yang positif, yang negatifnya dari QA seperti itu. Betul, betul, betul. Saya mau nanya dong. Ya, boleh monggo Mas. Kan ada jokes ya biasanya antara QA sama developer itu dalam tanda kutip kayak gelut gitu kan. Itu jalan tengahnya gimana itu? Kayak ya developer pengennya terbaik. Tapi mungkin di QA saya punya draft seperti ini, brief seperti ini, nggak boleh yang aneh-aneh misal. Itu kayak gimana, Mbak? Solusinya adalah ngopi bareng. Kalau biasanya kalau aku yang tadi itu Mas, jadi kayak psikologi of testing tadi itu gitu. Jadi kayak kita lebih ke, tapi tergantung ya, teknik tiap orang beda-beda. Itu pendekatan secara personal. Biasanya ketika kita melakukan pendekatan secara personal nih, kita nggak cuman ketika ketemu itu hanya ngebahas masalah kerjaan aja gitu. Harusnya biasanya akan lebih cair nih gitu. Jadi kayak kita lebih ngerti, oh misal kalau case aku nih, ada developer yang dia itu lebih suka di japri ketika kita nemuin bugs. Dia nggak suka kalau diomongin di grup, karena dia, aku nggak suka gitu loh, kayak beda kesannya gitu. Tapi ada juga developer yang kayak, aku nggak suka diganggu ketika aku ngerjain, apa namanya, ketika aku sedang ngoding gitu. Jadi kayak kita tahu nih jam-jam dia paling enak kita ngomong tuh pas kapan gitu. Biasanya kayak pas sore-sore gitu kan. Nah, kayak gitu. Ada juga yang kayak malah kebalikannya, dia tuh lebih suka kalau langsung di grup gitu, biar semuanya itu tahu, yang kayak gitu sih. Jadi kalau aku biasanya kita lihat dulu karakter orangnya gitu, karakter developer atau karakter PM gitu. Kalau misal kalau PM tuh kita mau nego-nego nih waktu testing gitu kan. Karena biasanya kalau aku ya, ayo besok ini pendaftaran mahasiswa magang nih, nggak bisa enggak gitu. Terus dari hasil lo testing ya nggak memungkinkan gitu. Nah, gimana cara kita ngomong ya kayak gitu-gitu sih. Biasanya kayak dari komunikasinya, dari kolaborasinya, kayak gitu kalau aku biasanya. Mungkin udah Semoga cukup menjawab ya. Iya, ya, paham. Oke, makasih, Mbak. Mungkin ada lagi nih yang pengen nanya lagi terkait QA. Mungkin langsung di drop aja nih di dalam kolom komentar. Atau kalau udah nggak ada, bisa kita tutup untuk acara sore hari ini. Dan udah selesai, nggak ada lagi nih yang mau nanya. Kayaknya udah pada kepikiran mau buka pakai apa gitu ya. Oke. Oke. Ya udah, mungkin kita tutup ya untuk sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Devi untuk insight-insight-nya yang sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat ya bisa membantu pencerahan lah untuk para di sini. Oh ya, di sini kata Mbak Ain foto bareng dulu. Mungkin kita bisa on cam semua nih untuk foto bareng. Tuh yang dapat hadiah tadi mungkin bisa japri Ya, juga ke betul. Mbak di Telegram. Oke. Yuk, boleh nih kita foto bareng semuanya. Yang foto Mbak Ain kan? Oke, yuk, boleh. Dihitung Mbak Ain. Oke, ya, udah ya. Sedikit aja ya on cam soalnya. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Dani. Sama-sama Mbak Ain. Oke. Mungkin bagi yang pengen mencari buka puasa dan lain sebagainya, yuk mari kita tutup acara hari ini. Terima kasih untuk Mbak Desi untuk insight-nya dan terima kasih juga yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke, sekian, terima kasih. Acaranya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa hari ini bermanfaat dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin boleh lift dari Zoom masing-masing. Yuk,
Dadah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Dani dan teman-teman sudah hadir. Yo, sama.